Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madza fi Sya'ban episode yang ke-13. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kitab Madza fi Sya'ban bab Fadail as-salah ala Nabi Muhammad SAW, keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan yang didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin sudah kita baca beberapa, di antaranya dapat salawat Nabi, dapat salawat malaikat, dapat salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diangkat derajatnya 10 derajatnya, dihapus kesalahannya, kemudian dilipat gandakan amalnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan keutamaan orang yang berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kelima, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika adala 'ashra riqabin ataqaha liwajhillahi ta'ala. Keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW selanjutnya adalah, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka seakan-akan atau pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak hamba sahaya. Fa'anil Barra bin Azib radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya marratan kataballahu ta'ala lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kunna lahu adlu 10 riqab wa kunna lahu adlu 10 riqab. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan untuknya 10 kebaikan dan menghapus baginya 10 kejelekan dan mengangkat 10 derajat baginya. Kemudian dan itu semua sama seperti memerdekakan 10 orang budak atau hamba sahaya. Selanjutnya yang keenam, innaha sababun fi maghfiratiz dzunub wa dzalika ala hasabi imanil mu'min wa hubbi ala hasabi imanil mu'min wa hubbih wa ikhlasihi fi salatih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan yang didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah bahwasanya salawat itu adalah sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tergantung dengan kadar keimanannya dan cintanya kepada Nabi dan ikhlasnya ketika bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu adalah sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kadarnya seperti apa? Semakin kita ikhlas membaca salawat, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita beriman, semakin kuat iman kita, maka semakin besar pula hadiah yang kita dapatkan. Semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan kita dapatkan. Makanya seseorang yang mendapatkan 10 balasan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang membaca salawat tanpa ikhlas, tanpa khusyuk, tanpa cinta. Itu yang didapatkan. Orang yang baca salawat tanpa ikhlas aja bisa dapat 10 salawat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang membaca salawat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ikhlas, karena cinta kepada Rasulullah, membayangkan Nabi Muhammad SAW dalam salawatnya, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Nah, jadi sholawat ini, makanya sholawat, ada ulama mengatakan sholawat ini lebih afdal daripada zikir-zikir yang lainnya. Kenapa? Termasuk daripada istighfar. Kenapa? Karena istighfar tidak mengandung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita beristighfar,
kita tidak mendapatkan balasan salawat dari Allah, dari Rasulullah, dari malaikat. Akan tetapi ketika kita bersalawat, di situ mengandung istighfar. Salawat mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala plus mendapatkan balasan salam dari Allah, dari malaikat dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat luar biasa. Faqad rawa Ibnu Abi Asim wa Tabarani an Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Kahil man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kulla laylatin 3 marrat hubban aw syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilka al-lailah wa dhalika al-yawm. Diriwayatkan dari Abu Asim dan Tabarani dari Abu Kahil radhiyallahu an berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, wahai Abu Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kulla lailah 3 marrat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku 3 kali di siang hari dan 3 kali di malam hari, hubban aw syauqan ilayya, karena cinta, berselawat dengan cinta, berselawat karena rasa cinta, atau ausyauqan, atau berselawat karena rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat sambil membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat sambil membayangkan Masjid Nabawi, berselawat sambil menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali saja, saat siang 3, malam 3. Kana haqqan 'ala Allah ay yaghfir lahu dzunubah, maka dia pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tilkal lailah wa dzalikal yaum, malam itu dan pada hari itu. Jadi luar biasa. Makanya ketika kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan apa yang membuat kita teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfir li sahibiha wa tu'anisuhu fi qabrih. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggugurkan dosa-dosa orang yang berselawat kepada Rasulullah, yang berselawat kepada Rasulullah, wa tu'anisuhu fi qabrih, dan nanti akan menjadi penghiburnya di kubur. Jadi selawatnya itu nanti akan menjadi temannya di kuburnya, akan menjadi kekasihnya di kuburnya yang siap menemani dia ketika dia sudah meninggal dunia, bagi orang yang senantiasa istiqamah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya 'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla 'alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'u biha wajha ar-rahman azza wa jalla فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang bersolawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kharaja biha malakun, kecuali akan keluar malaikat, hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wajal, dan malaikat itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat yang dibaca itu berubah menjadi malaikat. Kemudian malaikat itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, kemudian Allah berfirman, Rabbana tabaraka wa taala, idhabu biha ila qabri abdi, pergilah ente wahai malaikat ke kubur hambaku ini, tastaghfir li sahibha, dan ente mohonkan ampun untuknya, untuk orang yang ada dalam kubur itu, wa taqarru biha ainuh, dan senangkanlah dia. Nah, jadi kubur kita yang gelap gulita, kubur kita yang sempit, kubur kita yang gelap, ketika ahli kubur itu gemar bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat-salawat yang dia baca itu nanti akan Allah ubah menjadi malaikat. Kemudian malaikat itu akan Allah perintahkan untuk mendatangi kubur orang yang senang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun untuknya serta menghiburnya. Itu keuntungan orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Kita semua pasti akan mati,
Tidak ada satu orang pun yang tidak akan mati. Kalau ada seseorang yang tidak boleh mati, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad pun mati, Nabi Adam mati, semua makhluk mati. Orang kaya mati, yang paling kaya di dunia mati, yang paling pintar di dunia mati, yang paling ganteng di dunia mati, semuanya akan mati. Dan ketika sudah mati itu hanya amal kita yang akan kita harapkan. Nah, kalau kita nggak punya amal yang baik, kalau kita tidak punya amal yang bisa menjadi penolong kita di kubur, maka kita hanya tinggal menunggu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari perbanyak sholawat supaya nanti kubur kita terang benderang dan ditemani oleh teman kita berupa malaikat, yang mana malaikat itu Allah ciptakan dari sholawat yang kita baca. Kemudian selanjutnya, wa min khasaisis shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Nah, ini yang keutamaan yang luar biasa. Termasuk daripada keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan kelak pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bermacam-macam. Ada syafaat itu sudah di surga tapi diberikan syafaat oleh Rasulullah sehingga surganya lebih tinggi lagi. Ada orang yang ada di neraka, Rasulullah berikan syafaat sehingga dia masuk ke dalam surga. Syafaat. Ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan nanti di padang mahsyar, di mizan, di sirat, maka orang yang senang sholawat kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Ibnu Abi Daud an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul inna Allah azza wa jalla qad wahaba lakum dhunubakum 'indal istighfar faman istaghfar bi niyatin shadiqah ghufira lah wa man qala la ilaha illallah rajaha mizanuh wa man shalla alayya kuntu syafi'u yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian di dosa-dosa kalian itu ketika istighfar. Maksudnya Allah menghilangkan, mengampuni dosa-dosa kalian ketika istighfar. Maka berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman istaghfar bi niyatin shadiqah ghufiralah, barang siapa yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, niat yang benar, niat yang sungguh-sungguh, ghufiralah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin ada hambanya yang datang benar-benar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, kecuali pasti akan Allah berikan ampunan baginya. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata la ilaha illallah rajaha mizanuh, dan barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka akan berat timbangannya. Ini perbanyak mengucap la ilaha illallah supaya timbangan kita, mizan kita kelak menjadi berat. Wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Syafi'ahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang bersalawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat baginya kelak pada hari kiamat. Aku yang akan memberikan pertolongan baginya nanti di hari kiamat. Aku yang akan menaunginya kelak ketika dia kepanasan di mahsyar. Aku yang akan memberatkan timbangannya ketika nanti dia di mizan. Aku yang akan menyelamatkannya ketika dia tergelincir di sirat. Aku yang akan mengeluarkannya ketika dia berada di neraka. Jadi semua orang, termasuk kita, nanti akan sangat butuh kepada syafaatnya Nabi Muhammad. Kita yang sudah hidup ini sudah pasti akan merasakan itu semua. Ini sudah pilihan kita. Ini sudah takdir kita. Jadi sudah pasti kita merasakan mati, alam kubur, didatangi malaikat mungkar nakir, mahsyar, mizan, pertanggungjawaban di hadapan Allah, sirat, surga atau neraka. Itu pasti akan kita alami.
Nah, dengan apa supaya kita mendapatkan bantuan Rasulullah kelak pada hari itu? Ya dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, tidak ada orang yang kenal lagi dengan saudaranya. Saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya lari dari anaknya. Wa sahibati wa bani, istrinya, suaminya, anaknya, semua lari. Anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Semua tidak ada yang kenal satu sama lain. Kenapa? Yauma idzin likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu semua masing-masing daripada manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu Allah tidak murka, tidak pernah Allah murka semurka pada hari itu karena banyaknya hamba-hamba Allah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.